Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyampaikan satu presentasi yang berjudul Menumbuhkan Kreativitas Mahasiswa Seni Rupa dalam Presentasi Bahasa Inggris. Perkenalkan saya Anissa Putri Cahyani dari Institut Seni Indonesia Surakarta dan adalah sebuah kesempatan yang saya apresiasi untuk dapat berpresentasi atau mengikuti webinar nasional tentang kreativitas dalam seni bahasa dan kewirausahaan dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Katolik Sugio Pranata. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, presentasi saya adalah seputar best practice atau pengalaman saya dalam mengajar mahasiswa seni rupa tentang presentasi bahasa Inggris yang saya percaya bahwa ketika uh, penyertaan seni rupa sesuai dengan program studi mereka itu dapat berkontribusi positif dalam performance mereka pada presentasi bahasa Inggris. Di pendahuluan saya juga mengutip satu quote dari Nunan bahwa kebanyakan orang sudah membuktikan bahwa mastering the art of speaking adalah salah satu dari faktor-faktor penting belajar bahasa asing atau bahasa kedua dan bagaimana mereka dapat menggunakan kemampuan atau keterampilan itu untuk berkomunikasi dalam menggunakan bahasa tersebut. Jadi sangat penting sekali untuk melatih skill aktif ya, skill bahasa aktif mahasiswa khususnya bahasa Inggris yang dalam konteks ini memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan hasil pemikiran dan juga hasil research mereka sendiri. Saya mengajar di ISI Surakarta sudah hampir 3 tahun dan selama 3 tahun itu saya terus melakukan research, pengembangan materi, kemudian evaluasi dan hingga saat ini saya masih menggunakan presentasi untuk penilaian sekaligus untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Dari tinjauan pustaka sendiri, saya belum menemukan adanya studi ya tentang bagaimana mahasiswa seni rupa kemudian menggunakan seni rupa itu sendiri atau karya seni rupa itu sendiri untuk belajar atau berlatih menyampaikan informasi ke dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris. Seperti Tuan dan Naomi tahun 2007 pernah menyampaikan bahwa sangatlah penting mendiskusikan satu topik secara oral presentation karena meningkatkan pemahaman mereka pada subjek tersebut dan membantu mereka untuk lebih kritis dan analitis terkait dengan apa yang mereka pelajari pada higher education atau mungkin nanti di kesempatan karir selanjutnya. Jadi ketika saya berpikir bahwa ini adalah higher education, ini adalah universitas, maka kemudian mahasiswa bisa kita bantu untuk diberikan kesempatan lebih untuk lebih aktif dalam menyampaikan apa yang mereka ketahui. Kemudian aktivitas yang terkait dengan oral presentation memberikan mahasiswa kesempatan yang baik untuk skill mereka. Jadi dengan memberikan presentasi sekitar beberapa menit itu bisa memberikan satu dorongan atau motivasi yang terkait dengan peningkatan kemampuan mereka supaya ini adalah menjadi tantangan tersendiri karena mereka harus menyampaikan informasi yang mereka ingin sampaikan dalam waktu beberapa menit saja. Dan karena memang banyak ya studentsnya atau mahasiswanya banyak, jadi kami tidak bisa memberikan waktu yang panjang untuk presentasi. Eh, untuk metodologi research saya ini melibatkan mahasiswa seni murni dalam presentasi bahasa Inggris mereka. Jadi seni murni ini adalah seni rupa murni. Mereka belajar melukis, membuat patung atau karya instalasi.
melibatkan mahasiswa angkatan 2022 dan di tahun yang sama. Kemudian 3 sampai 5 menit presentasi bahasa Inggris terkait karya seni favoritnya. Jadi memang harus yang mereka sukai. Mereka harus memilih karya seni yang mereka sukai untuk kemudian dibagikan atau disampaikan kepada teman-temannya. Lalu jenis karya yang dipresentasikan, eh, konten presentasi dan refleksi personal inilah yang akan menjadi fokus saya dalam research ini. Jadi bagaimana sebenarnya mereka merespon instruksi dosen untuk presentasi bahasa Inggris ini. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Ini adalah beberapa tangkapan foto pada saat presentasi. Jadi di ruang kelas kami memang cukup cukup lapang dan dengan fasilitas yang kami punya, kami eh, sangat didukung untuk melakukan teknik mengajar ini, yaitu tentang presentasi. Mereka sangat enjoy berada di depan, begitu ya, meskipun ada grogi-groginya, dan teman-temannya juga mendapatkan banyak pengetahuan baru, mungkin ada yang mereka belum tahu dan seterusnya. Maka ini adalah satu kesempatan yang sangat-sangat berharga buat mereka. Untuk hasil dan pembahasan, ini diantaranya di tabel ini adalah eh, apa yang mereka sajikan dalam presentasi. Jadi ada 5 kategori di sini yang saya temukan. Yang pertama mereka mempresentasikan tentang karya-karya dari international artis yang klasik seperti Vincent van Gogh, kemudian Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, dan Michelangelo. Lalu selain klasik ada juga yang recent, yang baru-baru, yang belum lama, misalnya Banksy atau Takashi Murakami ini diantaranya. Takashi Murakami ini adalah perupa dari Jepang yang mana lebih lebih berkecimpung dalam dunia komersil begitu. Kemudian ada juga their own artworks. Jadi their favorite adalah karya mereka sendiri. Ada beberapa di antaranya Memories, Chain Angel. Ini adalah judul-judul mereka uh, yang saya sangat 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 impress sekali karena memang selain mereka karyanya bagus-bagus, mereka juga percaya diri bahwa ini loh karya saya adalah yang favorit saya. Lalu ada juga Indonesian artist yang klasik seperti Ivan Sagita, Raden Saleh, hingga Avandi, Hendra Gunawan, Basuki Abdullah. Saya juga surprised karena ternyata mereka juga adalah fan of Indonesian artist, bukan hanya international artist, tapi mereka juga ada attention tentang seniman dalam negeri. Selain itu yang recent ada Emeng Choi, Agus Suwage dan seterusnya, which is wonderful because saya juga ikut belajar tentang seni rupa dan seni lukis, seni visual ya, khususnya di Indonesia dan juga internasional. Sedangkan konten presentasinya saya simpulkan ada 6 poin utama. Yang pertama adalah deskripsi karya, apa yang nampak dan proses pembuatannya, lalu latar belakang penciptaan karya, uh, lalu senimannya seperti apa, gejolak kehidupan mereka seperti apa. Nah, they need research to do this. Kemudian sejarah terkait seni rupa tersebut, misalnya yang international international artist, mereka sangat syarat dengan keadaan sosial dan sejarah pada saat itu. Pergolakan apa yang terjadi, lalu pemikiran apa yang sedang berkembang, dan seterusnya. Selain itu, alasan memilih karya seni tersebut juga penting untuk disampaikan kepada audiens, dan mereka melakukan itu. Saya sangat-sangat senang sekali mereka melakukan itu. Lalu pendapat pribadi. Jadi pendapat pribadi itu mungkin lebih ke kritik seni yang mereka bisa lontarkan terkait karya tersebut. Sedangkan refleksi personal yang saya temukan, beberapa merasa sangat percaya diri di depan dalam presentasi, meskipun yang lain ada beberapa juga yang they can do better, mereka butuh improvement, cuman it's totally fine. Tapi yang saya senang adalah banyak di antara mereka yang perform very very well. Jadi kesempatan menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi inilah salah satu yang saya sorot. Selain itu menantang, menenangkan karena sesuai minat. Lalu saya lihat kepercayaan diri mereka meningkat karena mereka dipercaya untuk menyampaikan hal yang
mereka sukai dan mereka yakini benar begitu kan. Selain itu melatih keterampilan public speaking ini jelas karena mereka kemudian belajar tekniknya, belajar menguasai audiens, bagaimana sih volume yang baik, kemudian gesture yang baik, intonasi dan seterusnya. Lalu menumbuhkan research habit. Nah, ini penting juga karena mereka harus meresearch apa yang mau mereka sampaikan. Selain itu kesempatan explore dan sharing between students begitu ya. Itu akan sangat menjadi habit yang bagus sekali dengan adanya Q&A, kemudian ada minat yang berbeda-beda antara mahasiswa, mereka bisa improve their understandings of, visual arts dan seterusnya. Jadi ini sangat menarik sekali. Ini foto-foto karya-karya yang mereka presentasikan dari international artist yang klasik. Kita bisa lihat di sana ada dari Van Gogh, ada dari Pablo Picasso, dan they're all incredible. Kemudian ada international artist yang recent, seperti The Flower Thrower by Banksy. Ada juga Flowers in Heaven yang tadi dari seniman Jepang. Jadi mereka sangat-sangat interest untuk menyampaikan apa yang mereka minati. Ada juga their own artworks. Ini adalah beberapa dari banyak yang presentasi tentang karyanya sendiri dan mereka semua sangat-sangat keren. Ada yang benar-benar talented atau berbakat. Kemudian Indonesian artist di sini yang klasik. Jadi pada saat presentasi mereka benar-benar mengulik deskripsi tentang karya-karya Indonesian artis ini baik dari Raden Saleh maupun Basuki Abdullah dan yang lainnya. Jadi ini adalah karya-karya seniman domestik begitu dan banyak yang bercerita juga tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana asal-usul dan apa yang terjadi dengan karya sastra ini sekarang ada di mana. They did incredible research about it dan membuat pembelajaran ini sangat berwarna dan informatif sekali. Ada juga yang recent, jadi dari Indonesian artist yang lebih ke arah sekarang saat ini ada Agus Suwage, ada Meng Choi yang dia lebih ke komik begitu ya, lebih ke komik spesifikasinya. Lalu ada juga To You Love Me dan juga ini dari yang lainnya, seniman yang lainnya. Jadi kalau saya boleh menarik kesimpulan bahwa penyertaan karya seni rupa dalam presentasi bahasa Inggris mahasiswa sebuah ide yang cukup bagus untuk dikembangkan lebih lanjut, dieksplorasi lebih lanjut, karena kreativitas dalam persiapan penyampaian itu akan sangat memberikan manfaat untuk mereka terkait research habit, motivasi untuk berbagi pengetahuan, bahkan skill public speaking itu sudah tidak diragukan lagi manfaatnya. Hanya memang ada beberapa pertimbangan, sekadar rekomendasi untuk presentasinya. They have to be more than just a description. Mereka harus doing research, mereka harus ada reflection dan seterusnya. Kemudian bebaskan mereka memilih, kemudian hubungkan dengan pengalaman, pemikiran personal, dan juga durasi sangat penting. Ketika durasinya panjang, mereka juga pasti akan komplain dan tidak akan efektif karena terkait jam pelajaran, jadwal dan juga banyak mahasiswa. Lalu tekankan sisi apresiasi, make them appreciate everything, make them appreciate each other dengan menumbuhkan rasa saling menghormati, toleransi dan apresiasi terhadap karya orang lain. Kemudian ini adalah referensi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya.